Nah, jadi eh di sini ada anjurannya. Bagaimana cara kita bersiwak? Yang pertama tentu adalah yanwiya bisiwakis sunnata. Harus niat dalam hati ketika kita sedang melakukan siwak tersebut, kali ini adalah hukumnya adalah sunnah. Wayastaka biyaminihi. Nah, di dalam bersiwak pun tuh ada aturannya. Bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Kemudian wayabda'a bil janibil aimani min fammihi. Kemudian dimulaikan dari mulut bagian kanan, ya. Wa ayyumirrahu ala saqafi halqihi imraran latifan wa ala karosi. Kemudian menggerakkan siwak secara perlahan-lahan ya ke bagian langit-langit tenggorokan dan di atas gigi-gigi geraham. Jadi coba kalau kita bersikat gigi, kita memang ya menggunakan tangan kanan, tapi biasanya kalau kita sikat gigi tuh enaknya posisinya seperti ini ya. Ya, kalau pertama kali kita sikat gigi kan enaknya posisi seperti ini, sehingga apa yang pertama gigi kita gosok itu adalah bagian kirinya, karena kan megangnya gini sehingga bagian kirinya yang kita kena. Nah, itu salah. Kalau misalkan kita diniatkan untuk bersiwak, ingat ini contoh yang simpel aja. Mulai dari sekarang kalau kita mau sikat gigi, niatkan untuk bersiwak. Niat sunat bersiwak, udah pakai bahasa Indonesia aja, gak perlu ribet pakai bahasa Arab. Kalau kita gak bisa, pakai bahasa Indonesia aja. Niat sunat bersiwak karena Allah, udah itu udah jadi. Ini sih sikat gigi memang pegangnya pakai tangan kanan, tapi posisinya dibalikan dulu. Jadi yang kita kosok itu adalah posisi gigi yang paling kanan dulu, diputar-putar gitu. Jadi posisi bersiwak itu bukan dimulai dengan yang gigi bagian kiri, tetapi gigi bagian kanan. Sedikit-sedikit ke tengah sampailah pada ke ujung samping. Kemudian disempurnakan yang dalam dan yang atasnya. Gitu ya. Jadi yang kemarin belum paham, kalau kita bersikat gigi mulai dari sekarang kita niatkan untuk apa? Untuk sunnah bersiwak. Udah sih, ini kalau di dalam kitab takrib itu pembahasannya pendek ya. Cuman ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan. Teh, barusan Teteh bilang kan kalau bersiwak itu selain dari kayu arok boleh dengan yang lain ya? Boleh, iya. Dengan apa Teh? Dengan sesuatu yang kasar-kasar atau yang kasap-kasap. Ada nih timbul pertanyaan. Teh, kira-kira boleh gak kita itu bersiwak menggunakan permen karet? Ada-ada aja ini Teteh. Ya mungkin aja kan, namanya fikih ya kan. Ada kan itu apa tuh, nggak tahu tuh merek apa ya, nggak perlu bicara merek juga di sini kan. Ada ya kayak permen karet, tetapi katanya itu untuk salah satu pembersihan gigi. Nah, sehingga kepikiran nih, ada timbul pertanyaan seperti itu. Itu bisa nggak ya kita bersiwak menggunakan permen karet tersebut? Nah, itu sih sebetulnya kalau Teteh lihat di dalam kitab Fathul Qorib, di sini tidak ada ya pembahasan menggunakan permen karet tersebut. Tetapi kalau dilihat di dalam kitab Fikih Madzhabul Arba'ah, ada yang menjelaskan tentang hal ini. Maka di dalam kitab Madzhabul Arba'ah bisa, artinya syah kalau misalkan kita bersiwak menggunakan permen karet tersebut. Karena di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu ada bahasa boleh kita itu mengunyah permen karet, atau misalkan kita boleh dengan batang luban. Luban, tahu nggak batang luban? Itu bagus banget loh, manfaat luban itu bagus sekali. Karena Teteh pernah baca di dalam kitab apa itu? Kitab Qurratul Uyun, bagi ibu yang hamil mengandung bagus sekali ketika mengkonsumsi luban atau mengunyah luban. Bagus sekali untuk meningkatkan kecerdasan janin yang ada di dalam kandungan kita. Nah, jadi gitu ya, di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu hukumnya diperbolehkan. Terus Teh, kalau misalkan kita bersiwaknya menggunakan cairan pembersih mulut, bisa nggak? Ada kan yang jualan cairan pembersih mulut ya, banyak merek ya. Udah paham ya cairan pembersih mulut. Untuk cairan yang kita kunyah gitu ya, itu kan untuk membersihkan, salah satunya untuk menyegarkan, membersihkan mulut juga kan. Nah, itu kalau misalkan cairan pembersih mulut itu termasuk siwak tidak? Nah, baru kalau cairan pembersih mulut ini tidak termasuk siwak. Ini ada di dalam apa ini?
di dalam Minhajul Qawim kalau nggak salah. Ini ada di dalam kitab Minhajul Qawim. Kalau cairan pembersih mulut itu tidak termasuk siwak. Kenapa tidak termasuk siwak? Karena kan tadi boleh kita melakukan alat siwak itu dengan menggunakan alat-alat yang kasar. Sedangkan kalau air kan itu sifatnya latif, sifatnya lembut kalau air. Makanya kalau misalkan bersiwak menggunakan cairan pembersih mulut itu tidak syah. Ya, itu ada di dalam Minhajul Qawim. Udah ya, gitu ya. Oke, apa lagi nih yang dibahas yang berhubungan dengan siwak? Paidah ya. Paidahnya nih. Karena kalau kita itu sekarang itu apa ya? Kalau ibadah itu kebanyakan seperti anak TK. Kalau kita tahu faidah-faidahnya, pahala-pahalanya barulah kita mau melakukan. Tapi kalau misalkan kita belum tahu faidahnya, terkadang kita malas melakukan ibadah tersebut. Ya seperti layaknya anak TK, diiming-iming kalau kamu mau melakukan ini nanti dikasih makanan, nanti dikasih jajan, nanti dibawa jalan-jalan, barulah anak kita itu mau melakukan hal itu. Berarti kalau kita melakukan ibadah seperti itu ya percis banget kita seperti anak TK ya. Tetapi apakah itu masih termasuk ikhlas? Sama kok, itu masih termasuk ikhlas level kedua ya. Kita melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah dan juga takut dari siksanya Allah. Ya karena untuk level pertama kan memang cukup sulit ya, ibadah semata-mata karena Allah ya, tetapi setidaknya kita mengharapkan rahmat maghfirah Allah pun itu termasuk ikhlas kok. Nah, kalau fadilahnya apa dalam bersiwak? Banyak ya. Fadilah dalam bersiwak itu banyak banget seperti itu. Ya udah jelas lah kalau bersiwak itu kan memang diperintahkan oleh Allah. Berarti kan itu sudah termasuk salah satu ibadah. Kalau termasuk salah satu ibadah ya jelas apa yang kita harapkan dari Allah dalam melakukan ibadah tersebut. Ya kita ingin mengharapkan keridhaan Allah. Kita ingin mengharapkan maghfirah Allah. Kita ingin rahmannya Allah. Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Itu udah jelas karena itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Kalau misalkan kita itu dawam atau melanggengkan kita itu bersiwak setiap harinya, kita tidak pernah lupa, maka itu tahu nggak? Ini nih yang paling banyak disukai. Apa yang paling banyak disukai? Karena kalau misalkan kita, ini ada di dalam kitab apa ini ya? Kadang kita suka lupa ini pembahasannya. Kalau nggak salah ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Kalau misalkan kita bersiwak itu dapat mendatangkan kelapangan, kekayaan. Ya, dan itu dapat mempermudah rizki kita. Nah, ini sepertinya banyak yang senang. Seperti itu. Dapat mengharumkan mulut, menjaga kesehatan gigi, itu udah jelas ya. Seperti itu dapat kita rasakan. Dan bahkan bersiwak itu menurut salah satu pendapat ulama itu dapat meredakan sakit kepala. Seperti itu. Dengan barokahnya, faidahnya kita bersiwak. Ya. Karena apa? Karena dengan bersiwak itu menjadikan salah satu ikhtiar membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di lendir yang ada di daerah kepala. Jadi dengan bersiwak itu di area mulut itu ada berhubungan dengan syaraf ke kepala. Nah, dengan bersiwak membersihkan lendir-lendir yang berada di area kepala. Makanya tadi dikatakan oleh ulama itu bisa menjadikan salah satu terapi bagi meredakan yang sakit kepala. Karena mungkin ada saraf yang berhubungan kayak dari mulut itu ke bagian kepala, ke bagian otak lah, seperti itu. Apalagi ya? Apalagi ya? Faidahnya bersiwak itu dapat menajamkan mata, memperbaiki kualitas mata, kemudian dapat mencerdaskan, menambah apa ya? Ya dapat mencerdaskan, memperkuat hafalan-hafalan gitu. Karena kan tadi di dalam salah satu pendapat ulama tersebut dapat membersihkan lendir-lendir di area kepala, dan itu kan yang menjadikan salah satu sababiyahnya orang tersebut bisa menjadi mudah sekali terap untuk hafalan atau untuk kecerdasan ya, karena hilang dari lendir-lendir kepala tersebut. Nih untuk anak kita itu cocok banget ya untuk bersiwak ya, kita juga sih karena kan ini ibadah gitu. Dan bahkan ini bisa menyambung ke hati. Jadi dengan bersiwak ini menjadikan salah satu sababiyah untuk membersihkan hati kita, dapat menyenangkan malaikat. Bahkan dalam satu riwayat kalau misalkan ada seseorang yang bersiwak
itu kita kan nggak tahu dan kita nggak merasa. Kalau kita sesudah bersiwak, maka malaikat akan ada yang mendekati kita dan akan ada yang dan malaikat tersebut menjabat akan tangan kita sesudah kita melakukan siwak tersebut. Karena apa? Karena terlihat oleh malaikat itu semakin tampak bercahaya aura di wajah atau di muka kita. Ya meskipun kita tidak merasa ya ketika kita sudah bersiwak ada malaikat yang mendekati kita. Apalagi salah satunya dapat menjadikan menghilangkan kayak penyakit lepra. Banyak lah pokoknya, banyak banget. Dan bahkan ini yang paling penting, faidah di dalam bersiwak itu akan dimudahkan ketika sakaratul maut. Masya Allah, nah ini yang harus diperhatikan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan bersiwak, maka insya Allah akan dipermudahkan ruh ketika dicabut di dalam jasad. Kalau setiap kali kita bersiwak, tentu ingat tadi ya, ingat apa tadi? Ketika kita bersiwaknya jangan sampai kita lupa niatnya. Karena niat di dalam berpuasa, di dalam bayi-juri kan dikatakan itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita sikat gigi aja nggak pakai niat, itu ya nggak jadi. Kita ya kayak sikat gigi aja, nggak dapatkan pahala sunnah bersiwaknya. Sebetulnya sih masih banyak juga ya fadilah-fadilahnya, cuman teteh lupa apa saja. Pokoknya fadilahnya banyak banget, cuman teteh lupa. Kalau yang pernah mengaji kitab Hasyiah Bujairomi ini ada ya pembahasannya fadilah-fadilah bersiwak itu di dalam kitab Hasyiah Bujairomi. Jadi begitu mungkin untuk ngaji pembahasan kita kali ini. Kita ngaji fikih, apa ilmu yang didapat kita hari ini bagi yang belum terbiasa untuk bersiwak atau yang sudah terbiasa untuk melakukan sikat gigi tetapi kita tidak pernah berniat di dalam bersikat gigi tersebut. Nah, mulai dari sekarang biar bisa menjadi ladang amal ibadah, niatnya ibadah karena Allah, bersikat gigilah dengan menggunakan niat. Apa tadi? Cukup aja niatnya pakai bahasa Indonesia, niat aku bersiwak ya. Cek orang Sunda nama nyusur, niat aku sunat bersiwak karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Mudah-mudahan pada hari ini bisa menjadikan tambah keilmuan untuk kita gitu ya, tambah keberkahan dan kita bisa menjalankan amal ibadah tersebut. Wallahu